Zabi. Sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dengan sholawatnya kita, karena yang bersolawat kepada Rasulullah yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, senantiasa terus menerus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang bertanya kepada kiai di Jawa Timur, hadirin. Ini orang bertanya, wahai kiai, Allah itu sedang apa? Allah itu sedang apa? Dibertanya kepada kiai tersebut. Maka kiai itu menjawab dengan ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa terus menerus, berarti tidak ada terputusnya, terus menerus akan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah, para malaikat solawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, sholawatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Pakai fi'lun amr, ada kata perintah, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi setelah Allah bersolawat kepada Rasulullah, ya, sholawatnya Allah kepada Rasulullah sudah cukup untuk Rasulullah. Nggak perlu lagi sebenarnya Rasulullah dengan sholawatnya malaikat, apalagi dengan sholawatnya diri kita hadir. Tapi kita yang butuh dengan sholawat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin meneladani akhlaknya Nabi, untuk generasi saat ini hadirin, kita harus mengenali terlebih dahulu sosoknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita anak-anak muda nih tahu tentang sosoknya Nabi Muhammad SAW, tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana kehidupannya, insya Allah dari tahu mereka tentang Rasulullah akan timbul rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Pepatah apa? Pepatah kita, tak kenal maka tak. Nggak bisa orang mencintai seseorang dengan terpaksa, hadirin. Betul? Maka dengan kita kenal terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan timbul rasa cinta. Cinta itu sesuatu yang ada di dalam hati. Makanya dikatakan mahabbah. Mahabbah ini hadirin, cinta ini sangat mulia. Karena cinta ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di dalam hati. Nggak bisa sembarangan. Maka jangan sampai salah mencintai orang. Betul? Ini para jomblo apa gimana ini? Jomblo, insya Allah cepat jodohnya, amin. Tenang, jomblo itu hadirin nih, jomblo itu jangan putus asa, karena jomblo itu suatu kemuliaan, betul? Jomblo itu nih hadirin, jomblo itu cara Allah mengistirahatkan hati kita dari cinta yang salah. Bukan hanya untuk dinyatakan, tapi untuk menyatukan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jomblo cepat dapat jodoh, amin. Ya Rabbal. Ini kesian pacaran doang kagak dinikahin, betul? Jagain jodoh orang doang akhirnya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan solehah, yang baik dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mahabbah, kecintaan itu adanya di dalam hati. Sehingga tatkala kita sudah mencintai Nabi Muhammad, taruh Nabi Muhammad ada di dalam hati kita, maka semua pergerakan anggota tubuh kita akan mengikuti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Karena fungsi daripada hati akan menggerakkan anggota tubuh kita. Jawahir kita ini, anggota tubuh kita ini akan tergerak mengikuti instruksi daripada hati. Makanya hati ini sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadin mudghatan, idza salaha salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasad jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada gumpalan daging tanpa tulang. Yang gumpalan daging tersebut, kalau gumpalan daging tersebut sehat, anggota tubuhnya semuanya akan selamat. Tapi jika gumpalan daging tersebut rusak, maka anggota tubuh semuanya akan melaksanakan sesuatu yang membuat Allah murka. Apa itu? Kata Rasulullah adalah al-qalbu, yaitu hati. Sehingga hati-hati kita, di dalam hati kita memasukkan kecintaan. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita mudah akan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bangga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia, umat yang paling agung. Hadirin, kita umat mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ummati ummatul marhumah." Kata Rasulullah SAW, umatku ini adalah umat yang dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa permintaan kita, apa harapan kita, bahkan apa niatnya kita, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam tatkala membaca awsaf, sifat tentang umat akhir zaman, salah satu sifat umat akhir zaman, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tatkala Nabi Musa membacanya, bahwasannya umat akhir zaman akan Allah permudah cara amalan mereka mudah masuk ke dalam surganya Allah. Jadi Allah permudah amalan-amalan yang dengan amalan tersebut dia mudah masuk ke dalam surganya Allah. Ini kemudahan untuk masuk ke dalam surga tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Makanya Nabi Musa pas membaca, "Ya Allah, ya Rabb, jadikan ini sebagai umatku. Ya Allah, jadikan ini sebagai umatku." Akhirnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Musa, ini adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bayangkan hadirin, umat Rasulullah itu mudah, gampang masuk ke dalam surga. Gampang betul. Bahkan amalan-amalan kita ini mudah banget untuk kita masuk ke dalam surga. Makanya kata malaikat, nanti di akhirat kalau ada umatnya Nabi masuk neraka, heran dia. Ya Allah, Nabi, padahal Nabi kamu itu untuk berjuang mempermudah kalian masuk surga, masih kalian masuk dalam neraka. Ada satu amalan yang mudah kita kerjakan, tapi pahalanya, hasanatnya, ganjarannya berlipat-lipat ganda. Mudah dikerjakan. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man adkhalal mu'minin sururan, khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malakin yastaghfiruna ila yaumil qiyamah." Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang menyenangkan hatinya orang mukmin, ya, siapa orang yang menyenangkan satu orang mukmin, kata Rasulullah, kita jenengin nih saudara kita yang mukmin, yang mukmin nih kita senengin, kita gembirain itu orang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan dari kegembiraan tersebut 70,000 malakin, 70.000 malaikat. Berapa deh? Apa tugas Allah ciptakan segitu banyak 70.000 malaikat? Yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Dia meminta ampun kepada Allah untuk orang yang menyenangkan hatinya orang mukmin tersebut. Sampai kapan dia meminta ampun kepada Allah? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Alhamdulillah. Mudah. Nyenangin teman kita, gembirain dengan akhlak baiknya kita. Al-birru husnul khuluq, kata Nabi. Kebaikan itu akhlak baiknya kita kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita, kepada junior kita atau senior kita. Kita nyenengin hatinya mereka, gembirain hatinya mereka, Allah akan ciptakan 70.000 malaikat. Saya pas membaca ini hadis, saya kira 70 hadirin. Ternyata enggak, 70.000 malaikat. Ini jumlah ada 70.000 malaikat, 70 ada 70 orang, 70.000 ada. Berarti banyak apa sedikit kira-kira? Sedikit. Nah, banyak toh. Iya, banyak 70.000 malaikat dan tugasnya bukan main-main. Dia meminta ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, itu senang gembirain hati orang. Kita dapat pahala. Makanya pernah di zamannya Nabi Muhammad SAW
Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia mengadu atas apa yang dia perbuat dari perbuatan dosa, hadirin. Dia menyatakan, ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa yang besar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa dosa yang kamu lakukan, wahai fulan? Akhirnya sahabat itu tidak menjawabnya. Tidak ya Rasulullah, tapi aku telah melakukan dosa yang besar. Dia nggak mau menjawab dari pertanyaan Rasulullah. Kenapa kamu tidak mau menjawab, kata Rasulullah? Akhirnya kata dia mengatakan, saya malu kepada engkau ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, kau malu kepada saya, tapi kau tidak malu kepada Allah tatkala kau berbuat dosa, kata Rasulullah. Akhirnya itu orang diam, hadirin. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah, pulang sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nggak lama dia pulang, malaikat Jibril datang, hadirin, kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, Allah telah mengucapkan salam kepada engkau, dan Allah mengabarkan kepada engkau, wahai Muhammad, ketahuilah, orang yang tadi baru pulang itu dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa amalan tuh orang sehingga dengan amalan tersebut Allah ampuni dosa-dosanya? Kata malaikat Jibril mengatakan, Allah telah mengampuni dosa orang tersebut disebabkan dia memiliki anak kecil yang setiap dia pulang kerja, dia pulang ke rumahnya, dia membelikan oleh-oleh buat anak kecil tersebut, entah mainan atau makanan, yang mana anak kecil tersebut pas udah mendapatkan hadiah, memperoleh daripada hadiah mainan entah itu makanan, dia senang, gembira. Kata Allah, sebab gembiranya itu anak kecil, anaknya dia tuh, Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Ini cuma umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat-umat Nabi Allah Ibrahim tidak diberikan oleh Allah. Makanya Nabi Musa tatkala membaca ini ausaf sifat umat akhir zaman, kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan dia sebagai umatku. Tidak, kata Allah, ini adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa membaca lagi tentang sifatnya umat akhir zaman. Salah satunya lagi, hadirin, nanti di yaumil qiyamah wajahnya yang paling berseri-seri bercahaya adalah umat akhir zaman. Kenapa Allah cerahkan wajahnya di yaumil qiyamah? Min atharil wudu was sujud. Karena bekasnya seringnya dia berwudu dan juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti di yaumil qiyamah wajahnya akan bercerah. Kemudian kata Nabi Musa, wah, ini mulia banget nih umat akhir zaman. Wajahnya glowing. Wajahnya apa? Glowing, gak pakai skincare, gak pakai data. Di yaumil qiyamah nanti glowing gara-gara apa? Berwudu. Makanya salah satu amalan yang hadirin antum, ya, kalau wajahnya bagaimana tuh, itu kalau bisa sering berwudu. Karena wajah ini kalau sering kita kenain air, sehari 5 kali kita wudu, betul? Lama kelamaan nih wajah ini akan lembab. Bagus nanti wajahnya. Saya waktu pesantren, saya pakai itu apa namanya, obat-obat muka tuh. Bukan obat, apa namanya, sabun muka ya. Macam-macam dah tuh, nggak usah nyebutin merek dah ya. Walhasil macam-macam dah. Sampai akhirnya saya punya umi ngelihat wajah saya berubah kayak apa, kayak kusam gitu. Nah, akhirnya nggak boleh lagi pakai apa namanya sabun-sabun muka. Akhirnya diperintahkan suruh pakai wudu. Maka alhamdulillah sampai saat ini ya, walaupun begini, alhamdulillah. Jadi cahaya kali ya, cahaya ada glowing lah sedikit. Jadi insya Allah saya punya teman begitu, saya ajarkan dia berwudu. Berwudu kita yang banyak. Nanti insya Allah di yaumil qiyamah, kata Allah, wajahnya akan berseri-seri. Kata Nabi Musa, wah, ini luar biasa nih umat nih. Ya Allah, jadikan nih umat sebagai umatku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, wahai Musa, ini adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya kata Nabi Musa putus asa, menginginkan umat akhir zaman menjadi umat yang tidak diberikan oleh Allah. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak jadikan mereka sebagai umatku, jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul, kalimullah yang dekat kedudukannya kepada Allah, menginginkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan oleh Allah. Kita belum memohon, kita belum meminta, kita belum berharap kepada Allah. Kita lahir dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka syukuri hadirin dengan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena fadail, keutamaan menjadi umatnya Nabi sangatlah banyak. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW Nabi kita, Nabi yang sangat mulia.
yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan nabi dari cahayanya Allah. Di dalam syair dikatakan, ya man khuliq min nuri rabbi ya man sumiya qabla yuladi. Wahai manusia yang telah diciptakan dari cahayanya Allah, wahai manusia yang telah dinamakan sebelum kelahirannya. Hanya Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Nabi Muhammad SAW sudah dicatat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ada namanya, udah diberikan namanya oleh Allah. Apa buktinya? Salah satu buktinya tatkala Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Nabi Adam berbuat satu kesalahan, yang mana kesalahan tersebut hadirin penuh dengan hikmahnya. Ya. Nabi Adam akhirnya diusir dari surganya Allah. Tatkala itu pas diusir oleh Allah Subhanahu wa taala 300 tahun lebih, hadirin, Nabi Adam beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, tidak dimaafkan oleh Allah. Dari kesalahannya tidak dimaafkan. Sampai Nabi Adam alaihissalam teringat akan satu nama yang bersanding dengan namanya Allah, yaitu nama Nabi besar Muhammad. Akhirnya Nabi Musa bertawassul dengan namanya Rasulullah SAW, dengan namanya Muhammad SAW, diampunkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahannya. Seketika langsung diampuni oleh Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai Adam, min aina ta'rif hadza isim? Dari mana kamu tahu tentang itu nama? Aku belum menciptakan itu, aku belum melahirkan itu manusia. Kata Allah, kata Nabi Adam alaihissalam, saya melihat nama tersebut bersanding dengan nama engkau di arsy-Mu ya Allah, di arsy-Nya Allah Subhanahu, sehingga saya yakin nama yang bersanding dengan namamu bukan orang biasa, tapi manusia yang luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulia atau tidak mulia hadirin Nabi Muhammad? Sangat mulia hadirin, sangat agung Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin lihat bagaimana Rasulullah SAW beda dengan manusia-manusia pada umumnya. Muhammadun basyarun wa laysa kal bashar. Kata Imam Al-Busiri, Nabi Muhammad ini manusia tapi bukan manusia biasa. Nabi Muhammad ini manusia tapi bukan manusia biasa. Mungkin kadang orang masih heran dengan kalimat itu, sehingga ditegaskan lagi oleh Imam Al-Busiri dalam syairnya lagi, Muhammadun yaqutu wan nasu kal hajar. Nabi Muhammad itu perumpama batu permata, sedangkan manusia biasa itu sama dengan batu koral yang di jalan, batu yang ada di jalan itu. Nah, kira-kira permata sama batu yang di jalan mahalan mana? Permata. Jauh harganya. Ada yang punya permata di sini? Insya Allah. Permata apa? Alhamdulillah. Hati yang bersih akan menjadi permata. Amin. Permata, wah, segede jempol, harganya mahal. Batu bertrek-trek, nggak ada bandingannya dengan permata. Maka untuk memahamkan bahwasanya kita dengan Nabi Muhammad SAW beda jauh, maka jangan sekali-kali kita menyamakan, memandang Nabi Muhammad dengan basyariahnya, dengan manusia biasanya. Nabi Muhammad itu manusia sama kita, jangan. Karena itu pandangan daripada Abu Lahab. Abu Lahab memandang Rasulullah secara basyariah, secara manusia. Muhammad ini manusia biasa. Dia jalan, dia makan, dia minum, sama kayak kita. Ini Abi Lahab. Beda dengan pandangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah secara khususianya. Ini bukan manusia biasa ini. Ini manusia luar biasa. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar, saya akan lakukan, saya akan taati, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata Rasulullah, "Huwa rafiqi fil jannah." Teman yang akan mendampingiku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Rasulullah sudah mengatakan dia akan teman aku, akan mendampingi aku di dalam surganya Allah. Abi Lahab masih hidup, telah ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah. Tabbat yada Abi Lahabin. Dia udah ditetapkan oleh Allah pasti masuk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat cara pandangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin mulianya Rasulullah SAW beda dengan manusia biasa. Salah satunya tatkala dikandung oleh Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Sayyidah Aminah siapanya Rasulullah? Sayyidah Aminah siapa Rasulullah? Hah? Sayyidah Aminah siapanya Rasulullah? Jangan ragu dong, siapa? Ibunya Rasulullah. Jangan ragu dengan jawaban kita. Benar salah yang penting aja dulu. Jadi hadirin, Sayyidah Aminah tatkala mengandung Rasulullah beda dengan pada umumnya hadirin. Dikatakan tuh di dalam kitab Maulid,
Sayyidina Aminah mengatakan hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala. Saya tatkala mengandung Rasulullah SAW, saya tidak merasakan capek, saya tidak merasakan berat, saya tidak merasakan letih, kata Sayyidah Aminah. Bahkan khafif, akan tapi sangat ringan, kata Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Maka Sayyidah Aminah, orang tuanya Nabi ini bukan orang tua biasa. Allah Subhanahu wa taala kan Nabi Muhammad ini cahayanya Allah, betul? Cahayanya Allah nggak mungkin ditaruh kepada orang yang berpaling kepada Allah, itu nggak mungkin. Sehingga orang tuanya Nabi Sayyidah Aminah dan juga Sayyidina Abdullah, bapaknya Nabi dan kakek-kakeknya Rasulullah, mereka penganut daripada agama yang dibawa sama Nabiullah Ibrahim. Yang mana para anbiya ini semuanya satu dengan yang lainnya ada sambung, nggak mungkin terputus. Kalau kita tidak beriman di antara salah satunya, tidak akan diterima keimanan kita oleh Allah Subhanahu, sehingga mereka nyambung. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Nah ini biar kita sedikit tahu hadirin, kita para ulama kita, mereka mengajari kita cara adab memandang orang tuanya Nabi dengan mengatakan orang tuanya Nabi itu meninggal min ahlil fatrah, la yuhasab wa la yu'adzab. Mereka orang tuanya Nabi ataupun orang yang hidup sebelum Nabi diutus, mereka min ahlil fatrah. Apa itu min ahlil fatrah? La yuhasab wa la yu'adzab, tidak mendapatkan hisab dari Allah dan juga tidak mendapatkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Jadi orang tuanya Nabi, kadang kan ada orang ngomong orang tuanya Nabi mati dalam keadaan kafir, masuk dalam neraka. Nauzubillahi min. Coba bisa bayangin, ini di dalam perutnya Sayyidah Aminah ada cahayanya Allah. Sayyidina Abdullah memegang daripada cahayanya Allah. Bagaimana mungkin ada cahayanya Allah di dalamnya akan tapi berpaling dari Allah? Nggak mungkin hadirin. Sehingga para ulama kita menyikapi orang tuanya Nabi dengan adab. Makanya di situ adab lebih mulia daripada ilmu. Sehingga mengatakan apa? Orang tuanya Nabi meninggal min ahlil fatrah, la yuhasab wa la yu'adzab, tidak mendapatkan hisab dari Allah dan juga tidak mendapatkan adab dari Allah Subhanahu. Kalau nggak mendapatkan hisab, hisab itu kan adab ringan dari Allah di akhirat, dan juga tidak mendapatkan azab. Kira-kira tempatnya di mana hadirin? Di sorga. Di akhirat ada berapa tempat? Dua. Kalau nggak di sorga, di neraka. Kalau nggak diadab berarti adanya di dalam surga. Paham kira-kira? Nah itu cara pandang guru-guru kita tentang menyikapi orang tuanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin, Rasulullah SAW tatkala dikandung oleh Sayyidah Aminah merasakan enteng, masya Allah ya. Rasulullah di dalam kandungan aja nggak nyusahin orang tuanya. Beda sama kita belum lahir udah nyusahin ibu kita, susah, mau tidur begini susah, apalagi tatkala melahirkan antara hidup dan juga mati. Itu kalau dia melahirkan, waduh, antara hidup dan mati. Makanya ada satu orang datang kepada Sayyidina Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini orang menggendong ibunya dari negeri yang jauh, datang ke kota Mekah untuk tawaf hadirin. Kemudian untuk haji, kemudian dia tawaf. Setelah tawaf selesai, dia datang kepada Khalifah Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Datang, wahai Khalifah, saya telah menggendong ibu saya dari perjalanan yang jauh sampai ke sini, kemudian saya tawaf. Sudahkah saya bisa membalas kebaikan ibu saya? Akhirnya kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang kamu lakukan itu belum bisa membalas satu hembusan nafas ibu tatkala melahirkan kita. Karena kata Sayyidina Umar, kalau kamu gendong ibu kamu dari perjalanan jauh, kamu capek bisa istirahat. Kamu haus bisa kamu minum, kamu lapar kamu bisa. Tapi orang melahirkan antara hidup dan juga mati, antara hidup dan juga nggak bisa. Orang lagi lahiran, oh sebentar saya minum dulu, sebentar saya makan dulu. Makanya saya pas menyaksikan saya punya istri lahiran hadirin, itu masya Allah kita menangis hadirin. Saya menangis sebab ingat ternyata orang tua kita lahir kita luar biasa. Makanya jangan kurang ajar sama orang tua, jangan. Apalagi usia kepada ibu, keduanya kita jangan kurang ajar. Lebih utama lagi kita kepada ibu, jangan pernah membantah. Nih makanya Habib kasih resep nih ya. Kalau nih ada yang perempuan pengen dapat jodoh yang soleh, pengen nggak? Ini nggak semua jangan-jangan itu. Pengen dapat jodoh yang soleh, yang taat kepada Allah, pengen? Yang kaya raya barokah, pengen?
saya aja kenceng banget. Satu kuncinya nih, kan kalau perempuan ini kan dicari, betul? Perempuan nggak usah mencari, tenang aja, laki-laki bakalan datang kok. Alhamdulillah. Syaratnya satu, kalau pengen laki yang datang kepada kita, yang kita pengenin, saya pengen begini, satu kuncinya kalau seorang wanita berbakti sama orang tua, khususnya kepada ibu. Kalau diperintahin langsung melakukan, kalau bisa sebelum diperintahkan lakukan, itu kunci luar biasa. Saya punya kakak, anak pertama, saya anak ke-7, semuanya ada 10. Semuanya ada berapa? 10. Keluarga besar ya. Saya kakak pertama itu orang yang paling taat sama saya punya orang tua, nggak pernah ngebantah. Pas lagi pesantren di Jawa Timur di Bangil, itu nggak pernah minta uang, nggak pernah. Kalau pakai baju pun seadanya dia pakai. Kalau malam Jumat tuh biasa pakai baju yang paling bagus-bagus, dia paling biasa. Ada orang pada jajan, dia di masjid di musola, masya Allah. Saya mendengar itu cerita daripada teman-temannya, sampai gurunya Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, ya, sebagai rektor Universitas Dalwa, beliau sampai menyatakan kalau kita mau melihat orang hatinya bersih, ini ngeliat nih Faiza, Syarifah Faiza, saya punya kakak, itu orang hatinya bersih. Sampai akhirnya diperintahkan suruh belajar lagi ke Hadramut kepada Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid itu ada pondoknya perempuan, Daruz Zahra. Belajar di sono 4 tahun, 2 tahun belajar, 2 tahun ngajar. Nah, makanya masya Allah itu sering ceramah bareng dengan Ustazah Halimah Alidrus. Kenal? Ustazah Halimah Alidrus pernah ceramah di rumah. Nah, berdua dengan saya punya kakak. Masya Allah, tahu gak kuncinya? Sampai akhirnya dapet jodoh, nikah di Hadramut. Nikah di Hadramut sama orang Kalimantan, sampai sekarang masya Allah punya pesantren tanahnya itu kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. Sekarang mobilnya ini berkah, masya Allah. Di masa hidup, di masa belajarnya, khidmahnya dia sebelum nikahnya luar biasa sama orang tua. Nggak pernah diperintah, tapi sebelum diperintah dia udah lakukan. Itu kuncinya, didatangin oleh Allah seorang yang soleh, taat kepada Allah, kaya yang barokah. Amin ya rabbal. Laki-laki juga cari seorang wanita yang taat kepada Allah. Maka kuncinya minta doa kepada orang tua. Jangan pernah kurang ajar. Nggak ada orang yang sukses karena kurang ajar sama orang tua, nggak ada. Tapi berapa banyak orang yang mereka sukses, cita-citanya tercapai sebab berbakti kepada kedua orang tua. Itu kunci paling utama. Ada satu orang hadirin yang dia ini tidak kebagian di dalam belajar ilmu agama. Dia banyak saudara semua sekolah semua menjadi insinyur semua, kecuali yang terakhir, namanya Muhammad. Dia orang Jawa Tengah. Dia nggak sampai belajar ilmu agama seperti saudara-saudaranya karena dia harus merawat ibunya yang stroke, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia setiap harinya memberikan makan, memberikan minum, merapikan orang tuanya, rapi orang tuanya hadirin. Sampai usia yang sudah lanjut, belum menikah juga ini Muhammad. Di akhir hayatnya, hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir hayatnya itu ibunya mendoakan, ya Allah bahagiakanlah Muhammad sebelum meninggal dunia. Akhirnya ibunya hadirin meninggal dunia, selesai. Akhirnya Muhammad ini hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta, tidak lama di Jakarta dia mencari usaha, mencari pekerjaan hadirin, sampai ketemu satu orang, akhirnya kerjasama. Ini lulusannya kalau bukan lulusan tinggi bagaimana, bukan sekolah biasa, tapi subhanallah kalau Allah udah buka pintu rezekinya, masya Allah, dia ketemu sama kontraktor atau siapa sih lupa itu ceritanya. Saya ketemu langsung sama itu orang saat. Akhirnya dia sampai menjadi kaya raya hadirin, sampai dipanggilnya aja Habib Muhammad Tajir. Habib Muhammad Tajir itu kan bahasa kita apa? Kaya. Beliau sudah meninggal belum lama. Sampai istilahnya tidak kita melempar batu di Depok kecuali ada tanahnya beliau. Beliau punya perumahan banyak banget. Bahkan saudara-saudara semua diberikan rumah di Jakarta. Saya cerita ini langsung dari beliau hadirin. Kata beliau kuncinya saya satu, saya berbakti kepada saya punya orang tua, sehingga orang tua saya mendoakan saya. Doa orang tua kepada kita seperti doanya Nabi kepada umatnya. Tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, kalau orang tua dimurka, Allah pun akan murka. Na'udzubillahi min. Nabi Muhammad SAW tidak menyusahkan orang tuanya. Makanya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW manusia yang sangat mulia, al-insanul kamil, manusia yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Nabi Muhammad diciptakan jauh dari kata kekurangan, nggak ada kekurangannya sama sekali, nggak ada aibnya sama sekali.
Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nabi Muhammad seakan-akan diciptakan dari dirinya sendiri. Kita kan kalau menciptakan sesuatu pasti pengennya sempurna, betul? Nabi Muhammad itu saking sempurnanya seakan-akan dia menciptakan dirinya sendiri. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabinya siapa itu? Nabinya kita. Saya ada majlis taklim tempatnya anak muda ada namanya Mahabal Oktos. Saya ngajarin mereka anak muda yang pertama paling utama menjaga sholat lima waktu. Saya nggak perintah yang lain dulu, gua begini gak macam enggak. Saya bilang dia jaga sholat lima waktu. Alhamdulillah hadirin, bahkan waktu itu saya pertama-tama hadirin itu anak-anak muda saya kumpulin di grup WhatsApp, saya broadcast setiap waktunya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, saya betul-betul perhatian. Bukan hadirin, sholatnya mereka bukan untuk saya, sholatnya dia bukan untuk yang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Kita ini hadirin, saya bukan sok baik, saya ini kita pun jadi orang baik itu masih proses. Saya di depan ini demi Allah, saya bukan orang baik hadirin. Kita masih proses menjadi orang baik. Sampai kapan menjadi orang baik? Sampai meninggal dunia. Sampai Allah menentukan kita. Di masa hidup kita, oh kita orang baik. Bukan. Tapi kita pengen jadi orang baik. Kepengen kita jadi orang baik itu proses. Proses sampai kapan? Sampai mati. Makanya kita yang pertama, jaga sholat lima waktu. Jangan pernah ninggalin. Bagaimanapun keadaannya kita, banyak maksiat kita kah, banyak dosa kah kita, satu kuncinya. Kalau kita masih melaksanakan sholat lima waktu, masih mudah untuk kembali kepada Allah. Tapi kalau kita sudah tidak melaksanakan sholat lima waktu, makin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah yang kedua, timpahlah keburukan dengan kebaikan. Kita masih banyak dosa, maka timpah dosa kita dengan kebaikan, dengan akhlak kita, dengan ibadah kita, dengan hadir majlis salim. Antum kalau ada majlis salim di daerah antum, hadirin duduk situ. Jangan kita menyatakan, itu hadir majlis salim tempatnya orang-orang baik. Saya masih banyak dosa. Justru kita masih banyak dosa, kudu hadir majlis. Kalau itu udah jadi orang baik, nggak apa-apa dah, nggak usah hadir majlis. Tapi kalau kita menganggap diri kita masih banyak maksiat, deketin majlis salim. Terus kita berbuat baik sampai kita meninggal dunia. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bil khuluqil hasan, dan gaulilah teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita dengan akhlaknya Rasulullah SAW, dengan akhlak yang baik. Toleransi kita hadirin kepada mereka, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan sekalipun mereka yang beda ada agama daripada diri kita hadirin. Beda itu biasa, tapi menyalahkan perbedaan itu yang tidak biasa. Betul? Kita sama orang ini harus, jangan kita harus orang itu ngikutin apa yang kita pengenin. Gak bisa hadirin. Orang ada yang begini, gak apa-apa hadirin. Saya hadirin yang dimulakan Allah, 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Medan, Sumatera. Tatkala saya arah pulang hadirin dari Medan ke Jakarta, saya satu pesawat. Ada di kursi sebelah kanan saya seorang wanita yang usianya 57 tahun lebih kalau tidak salah. Saya pakai gamis hadirin. Kemudian dia bertanya, itu ibu, dimulai pembicaraan dari dia. Dia bertanya kepada saya, wahai dia nggak manggil bapak sih, karena kan saya masih muda, betul? Manggil saya lupa apa gitu. Anda seorang ustaz? Kata saya, insya Allah bu. Mungkin karena penampilannya, karena saya bilang insya Allah ibu. Dari mana? Dari mana? Terus ngapain? Saya jelaskan. Saya dari Medan, karena ada safari dakwah di daerah Medan. Saya begini saya jelaskan. Dia bertanya terus tentang agama, tentang ini sampai 2 jam lebih hadirin. Perjalanan dari Medan ke mana, Jakarta 2 jam. Nggak tidur sama sekali. Jangan tidur, rebahan seperti nggak ada. Sekarang dia nanya tuh saya sampai tentang ini. Kemudian saat kala dia tanya tentang agama, saya pun bertanya. Karena dia bertanya tentang hukum, saya pun bertanya balik. Karena dia tidak memakai kerudung, hadirin saya tanya. Tapi pertanyaan saya pun sangat berhati-hati. Ibu mohon maaf. Saya bertanya kepada ibu, ibu ini agamanya apa? Akhirnya ibu itu mengatakan, nah disitulah Ustaz sulitnya saya menjawab. Saya ini lahir dalam keadaan Islam. Di tahun 96 saya pindah keyakinan menjadi Kristen. Akhirnya saya biasa, ya gitu ya, saya biasa. Mungkin sangkanya ibu ini dia pengen tahu responnya saya, betul? Sehingga saya biasa, karena kita anggap perbedaan itu biasa hadirin. Ya, perbedaan itu biasa, ada orang itu keyakinan kok hadirin, keyakinan itu ada di dalam hati hadirin. Sampai akhirnya dia melihat saya itu biasa aja. Akhirnya dia cerita lagi tentang kehidupannya dia, sampai curhat, sampai nanya, dan saya jelaskan semuanya hadirin. Tahu gak salah satunya? Kata dia, kenapa saya pindah keyakinan menjadi Kristen? Salah satunya ini sebabnya awalnya saya tidak pernah diajari oleh orang tua saya ilmu agama. Dia menyatakan hadirin langsung,
Saya tidak pernah bapak saya, ibu saya memerintahkan saya untuk belajar ilmu agama. Pada orang tua dia Islam hadirin. Sehingga hadirin, saya nggak pernah, karena orang tua saya sibuk. Dia punya, orang tua itu SPBU Pertamina, punya apa, pom bensin ada 3 atau 5 gitu di Medan itu. Jadi ini orang kaya, hadirin, luar biasa. Sehingga orang tuanya sibuk bekerja, ibunya sibuk, dia nggak merhatiin anaknya main dengan orang-orang yang luar daripada agama Islam. Sehingga tatkala temannya masuk sekolah yang non muslim, hadirin, dia pun ikut. Akhirnya diajarkan di situ, sampailah dia pindah keyakinan menjadi Kristen. Tapi dalam hati saya nggak mengucapkan langsung semoga kamu udah enggak. Tapi dalam hati saya untuk menjaga, hadirin. Walaupun kita perbedaan, tetap kita harus menjaga daripada perasaan, betul? Sehingga saya dalam hati saya, Allah mudah-mudahan masuk, Allah berikan hidayah masuk dalam agama Islam kembali. Sampai dia dari jawaban saya, ini saya bukan untuk membanggakan dia, tapi dia mengucapkan langsung, dia sampai mengatakan, oh ternyata agama Islam seperti itu Pak Ustadz ya. Dia kan salah satunya juga dia ngomong apa, anti toleransi, ya, keras-keras katanya orang Islam tuh begini-begini nih. Kata saya mengatakan enggak ibu, malah justru kita diajarkan sama Nabi kita, jangankan sama orang yang beriman, sama orang yang tidak beriman pun yang berbeda, kita harus ada toleransi kepada mereka. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kata Rasulullah, siapa orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, sempurna imannya kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetangganya. Rasulullah tidak mengatakan siapa orang yang sempurna iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetangganya yang muslim, yang beriman. Enggak, tetangganya. Jadi tetangga di sini kata Rasulullah, siapapun dia, agamanya apapun, nggak boleh kita ganggu. Betul? Nggak boleh kita, walaupun dalam keadaan kita beribadah. Oh kita baca Al-Quran di perumahan, ke rumahnya mepet-mepet, betul? Kita baca Al-Quran jam 12:30 pakai sound, pakai toa misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hari ini. Bagus atau tidak kira-kira bacaan Al-Qurannya bagus apa kagak kira-kira? Bacaannya bagus, tapi karena mengganggu orang, mengganggu tetangga jadi haram. Bayangkan tuh, ini amal ibadah, bukan malah musik-musik. Ini yang bacaannya harusnya dapat pahala, karena mengganggu orang akhirnya menjadi haram, mendapatkan dosa. Makanya nggak boleh. Saya mau cerita, saya pun tinggal di perumahan, tetangga kita orang muslim, tapi kita hidup rukun karena diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sampai dia mengatakan, oh seperti itu, saya baru dengar ternyata Islam itu seperti itu. Akhirnya kata saya, makanya ibu, kenapa ibu cepat-cepat ambil keputusan untuk pindah keyakinan, padahal ibu harusnya belajar terlebih dahulu tentang agama Islam. Dan saya mengatakan ibu ini padahal orang baik. Saya menyatakan itu. Kenapa saya ngomong begitu? Saya ngikutin seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tatkala sama Rasulullah dikatakan inna karojul mu'allam, kamu itu orang yang cerdas. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebelum dia memeluk agama Islam, dia orang non muslim, hadirin kafir. Dengan kalimat Rasulullah seperti itu, inna karojul mu'allam, kamu itu orang yang cerdas. Dia berpikir tuh apa maksudnya yang dikatakan oleh Rasulullah, sampai dengan perkataan tersebut menjadikan sebab dia memeluk agama Islam. Artinya apa hadirin yang dimiliki Allah? Jaga akhlaknya daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan siapapun hadirin, toleransi kita yang terbaik, karena disitulah dakwahnya kita menyembuhkan lisan daripada dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lisanul hal afsah min lisanul maqal. Orang yang dakwah dengan perilaku itu lebih baik daripada dengan lisannya. Antum dakwah dengan akhlak yang baik, junjung tinggi, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jangan mengecewakan Rasulullah dengan akhlak buruknya kita. Bagaimanapun keadaannya kita, berarti pesannya Al-Fakir yang hadirin, pesannya Al-Fakir yang pertama, jangan sampai lupain sholat. Jangan sampai lupain sholat yang pertama. Yang kedua, seburuk apapun kita, jangan sampai tinggalkan kebaikan. Jangan sampai meninggalkan kebaikan. Terus berbuat baik, dekat sama tempat-tempat baik, dekat sama orang-orang baik, insya Allah kita jadi orang baik. Yang ketiga, berakhlaklah karimah, berakhlaklah baik sebagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW kepada siapapun. Jangan kita dendam kepada orang, hasud, dengki, jangan. Berusaha menjadi orang baik dengan akhlak yang baik sampai akhir hayat kita, sehingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah kita semua yang hadir, yang banyak masalah, semoga Allah angkat masalah kita, problem kita Allah angkat, kesulitan kita Allah angkat, Allah ganti semuanya dengan permudah. Rezeki kita dimudahkan Allah, hajat kita, orang tua kita dipanjangkan usianya yang masih ada, yang telah meninggal dunia Allah ampunin dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya. Dan juga kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang,
semoga Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemuliaan. Mereka yang gugur di medan perang semoga dicatat oleh Allah sebagai syahid yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang menzalimi daripada Palestina semoga dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Al-hadiniyah wa ala kulli salihah jami'ah syamilah khairin dunya wal akhirah wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم عجل بتوفيق رب اخواننا في فلسطين اللهم عجل بتوفيق رب اخواننا في غزة اللهم عجل بتوفيق رب اخواننا في المسجد الاقصى واجمع شملهم على الخير ودفعهم على الشر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Amin. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.